pertanyaan tentang apakah Partai Komunis Indonesia merupakan musuh Islam bukanlah sekadar pertanyaan sejarah, melainkan juga menyentuh pada akar ideologi, pengalaman kolektif, dan dinamika politik bangsa Indonesia. Untuk menjawabnya secara jujur dan komprehensif, kita perlu meninjau latar belakang kelahiran PKI. Prinsip dasar komunisme yang menjadi fondasinya, pertemuannya dengan kekuatan-kekuatan Islam, konflik-konflik yang terjadi sepanjang sejarah Indonesia modern, serta bagaimana narasi PKI musuh Islam terbentuk, dipertahankan, dan diwariskan dari masa ke masa. Tidak kalah pentingnya, kita juga harus mencermati konflik antar organisasi, baik yang berbasis agama maupun sekuler, dalam pusaran politik kekuasaan sejak kemerdekaan hingga era Orde Baru. PKI lahir dalam konteks Indonesia yang baru saja melepaskan diri dari kolonialisme. Ia merupakan reinkarnasi dari organisasi Sarekat Islam Merah, kemudian berubah menjadi Partai Komunis Hindia pada 1920 dan akhirnya menjadi Partai Komunis Indonesia. PKI merupakan partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok pada awal 1960-an dengan anggota yang diklaim mencapai jutaan orang. Pada dasarnya, PKI memperjuangkan kepentingan buruh dan tani melalui ideologi Marxisme-Leninisme yang diadopsi dari perjuangan kelas di Eropa. Di sisi lain, umat Islam Indonesia telah lama berperan dalam perlawanan terhadap kolonialisme, membentuk basis sosial dan politik melalui pesantren, organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, serta partai politik seperti Masyumi. Perbedaan prinsip antara PKI dan kekuatan Islam sudah tampak jelas sejak awal. Komunisme adalah ideologi yang secara eksplisit menolak keberadaan Tuhan dan wahyu. Dalam manifesto komunis dan pemikiran Karl Marx, agama disebut sebagai candu masyarakat. Pandangan ini muncul karena agama dianggap sebagai alat kelas penguasa untuk menindas kaum proletar. Maka dalam teori dan praktiknya, komunisme cenderung bersikap ateistik dan menolak pengaruh agama dalam ruang publik dan kebijakan negara. Sementara itu, Islam mengajarkan bahwa kehidupan di dunia harus dijalani sesuai dengan tuntunan wahyu. Hukum Islam syariat, moralitas berbasis tauhid, dan peran ulama sangat vital dalam kehidupan masyarakat Muslim. Islam tidak bisa dipisahkan dari urusan sosial politik. Oleh karena itu, bagi banyak umat Islam, komunisme bukan sekadar ideologi politik, tetapi juga ancaman terhadap akidah dan sistem nilai yang mereka yakini. Namun, perlu dicatat, tidak semua interpretasi terhadap komunisme atau Islam sama. Di masa-masa awal, ada segelintir tokoh Islam progresif yang menganggap bisa terjadi kerjasama antara gerakan kiri dan Islam dalam melawan kolonialisme dan kapitalisme. Bahkan, pada masa pergerakan kemerdekaan, tidak sedikit tokoh-tokoh Sarekat Islam yang terpengaruh semangat sosialisme. Akan tetapi, kerjasama itu tidak berlangsung lama. Perbedaan mendasar tentang visi masyarakat ideal membuat hubungan antara gerakan Islam dan PKI cenderung konfrontatif, terutama ketika masing-masing mulai bersaing dalam medan politik nasional pasca kemerdekaan. Salah satu alasan kuat mengapa PKI kemudian dianggap sebagai musuh Islam adalah karena kiprah politiknya yang agresif dan tidak jarang menyasar kelompok Islam sebagai lawan. Dalam dekade 1950-an, PKI mengalami kebangkitan besar-besaran dan menjelma menjadi kekuatan politik utama bersama PNI dan Masyumi. Namun, PKI lebih unggul dalam mobilisasi massa akar rumput, terutama di kalangan buruh, tani, dan organisasi pemuda serta perempuan. Keberhasilan PKI ini membuatnya kerap berkonflik dengan organisasi-organisasi Islam yang juga memiliki basis massa besar, seperti NU dan Masyumi. Salah satu titik balik konflik antara PKI dan kelompok Islam terjadi di Jawa Timur, terutama di Kediri, Madiun, dan sekitarnya. Di wilayah ini, basis pesantren sangat kuat, dan PKI memiliki kepentingan untuk memperluas pengaruh di kalangan petani. Terjadilah benturan, baik fisik maupun ideologis. PKI dan organisasi-organisasi bawahannya seperti Barisan Tani Indonesia sering menuduh kiai dan pesantren sebagai tuan tanah feodal. Dalam banyak kasus, mereka menuntut redistribusi tanah milik pesantren atau tokoh-tokoh Islam. Tindakan ini menimbulkan ketegangan yang pada akhirnya berubah menjadi kekerasan terbuka. Ulama dan santri diserang, masjid dirusak, dan para kiai harus memilih antara melawan atau menjadi korban. Sebagai respons, Nahdlatul Ulama membentuk Banser dan membangun jaringan pertahanan di tingkat desa. Dari sinilah muncul persepsi di kalangan NU bahwa PKI adalah ancaman langsung terhadap eksistensi Islam di tingkat akar rumput. Secara nasional, PKI juga terlibat dalam upaya politik menggembosi kekuatan partai Islam.
Masyumi sebagai partai Islam terbesar saat itu mengalami tekanan dari pemerintah yang cenderung bersikap akomodatif terhadap PKI. Ketika Masyumi menolak bekerja sama dengan Presiden Soekarno dan menolak demokrasi terpimpin, partai ini kemudian dibubarkan. Sementara itu, PKI justru menikmati kedekatan dengan Soekarno dan masuk dalam poros Nasakom, nasionalis, agama komunis. Nasakom menjadi proyek Soekarno untuk menyatukan kekuatan nasional, tetapi dalam praktiknya lebih banyak menguntungkan PKI yang mendapatkan legitimasi dan ruang gerak luas. PKI memanfaatkan kedekatannya dengan Soekarno untuk menyerang lawan-lawan politiknya, termasuk kelompok Islam, dengan tuduhan kontrarevolusioner atau pengkhianat negara. Puncak dari konflik antara PKI dan umat Islam terjadi pada peristiwa G30S 1965. Kudeta yang terjadi pada malam 30 September hingga 1 Oktober dan menyebabkan terbunuhnya 6 jenderal TNI dianggap sebagai ulah PKI. Meskipun hingga kini masih ada perdebatan di kalangan sejarawan tentang siapa dalang sebenarnya. Namun bagi masyarakat umum saat itu, terutama kelompok Islam dan militer, PKI adalah pelakunya. Reaksi terhadap peristiwa ini sangat brutal. Di berbagai daerah, terjadi pembantaian massal terhadap orang-orang yang diduga anggota atau simpatisan PKI. Banyak yang tidak diadili, cukup dituduh, lalu dibunuh. Organisasi Islam seperti NU ikut serta dalam mobilisasi massa untuk membasmi PKI. Pesantren-pesantren bahkan menyatakan bahwa membunuh komunis adalah jihad. Ini memperkuat citra bahwa PKI adalah musuh Islam, bukan hanya karena ideologinya, tetapi juga tindakan-tindakan politik dan kekerasan yang terjadi di masa sebelumnya. Namun, pertanyaan yang perlu diajukan adalah, apakah semua anggota PKI benar-benar anti-Islam? Apakah semua simpatisan komunis ateis? Realitas di lapangan lebih kompleks. Ada banyak petani miskin yang bergabung dengan organisasi bawah PKI karena janji pembagian tanah dan keadilan ekonomi. Banyak dari mereka tetap menjalankan ritual Islam sehari-hari. Bagi mereka, PKI bukan alat untuk menghancurkan agama, melainkan jalan untuk memperbaiki nasib. Hal ini menunjukkan bahwa identitas ideologi seseorang tidak selalu sejalan dengan identitas religiusnya. Akan tetapi, dalam narasi politik, kompleksitas semacam ini sering disederhanakan. Maka yang muncul adalah citra monolitik, PKI adalah ateis wah musuh Islam. Dinamika politik Indonesia setelah 1945 sangat memengaruhi bagaimana narasi ini dibentuk dan dijaga. Orde Baru di bawah Soeharto membangun legitimasi kekuasaannya dengan menjadikan bahaya laten PKI sebagai ancaman permanen. Setiap gerakan kritis terhadap pemerintah bisa dituduh sebagai komunis. Buku pelajaran sejarah menyebutkan kebiadaban PKI. Film pengkhianatan G30S PKI diputar setiap tahun, dan masyarakat dijejali dengan narasi tunggal bahwa Islam dan Pancasila hanya bisa dilindungi dengan memberantas komunisme. Dalam situasi ini, identitas keagamaan dijadikan alat untuk menjustifikasi kekuasaan dan kekerasan negara. Hubungan antara militer dan ormas Islam juga semakin erat karena keduanya memiliki kepentingan bersama dalam membasmi sisa-sisa pengaruh kiri. Konflik antar organisasi pun tidak bisa dipisahkan dari dinamika ini. Di masa sebelum 1965, terjadi persaingan tajam antara NU dan Masyumi. Tetapi setelah peristiwa G30S, keduanya menemukan musuh bersama dalam PKI. NU mendapatkan tempat istimewa dalam rezim Orde Baru, terutama karena peranannya dalam memberantas PKI. Meskipun pada akhirnya, NU juga merasa dimanfaatkan dan mulai mengambil jarak dari kekuasaan di akhir 1940-an. Di sisi lain, organisasi-organisasi Islam yang lebih progresif atau independen seperti Muhammadiyah cenderung menjaga jarak dari kekerasan pasca 1965, tetapi tidak bisa menghindari tekanan politik. Dinamika ini menunjukkan bahwa konflik dengan PKI mempertemukan memecah berbagai kekuatan Islam, tergantung pada posisi politik masing-masing dalam relasi dengan negara. Setelah reformasi 1998, wacana tentang PKI kembali mencuat, terutama dalam konteks rekonsiliasi nasional dan pembukaan arsip sejarah. Sebagian kalangan mencoba mengkaji ulang sejarah PKI secara lebih objektif dan melihat korban-korban 1965 sebagai bagian dari tragedi kemanusiaan. Namun, upaya ini sering mendapat resistensi dari kelompok Islam konservatif yang masih memegang teguh narasi bahwa PKI adalah musuh Islam dan negara. Ketakutan terhadap kebangkitan PKI menjadi isu politik yang terus dimanfaatkan dalam kontestasi elektoral, terutama ketika menghadapi lawan yang dianggap terlalu liberal, sekuler, atau anti-ulama.
Dalam hal ini, Islam dijadikan alat mobilisasi politik, dan bayangan tentang PKI menjadi simbol dari segala sesuatu yang bertentangan dengan identitas keagamaan. Dengan demikian, menyimpulkan apakah PKI adalah musuh Islam membutuhkan kehati-hatian. Secara ideologis, komunisme memang bertentangan dengan Islam. Dalam sejarah Indonesia, terjadi konflik keras antara PKI dan kelompok Islam yang berujung pada kekerasan dan pembantaian. Akan tetapi, tidak semua anggota PKI adalah ateis militan, dan tidak semua konflik antara Islam dan komunisme murni karena perbedaan teologis. Banyak di antaranya dipicu oleh perebutan kekuasaan politik dan ekonomi. Oleh karena itu, label musuh Islam harus dilihat dalam konteks sejarah, bukan sebagai kebenaran absolut. Pemahaman yang lebih kritis dan komprehensif terhadap sejarah bangsa ini diperlukan agar generasi masa depan tidak hanya mewarisi trauma dan kebencian, tetapi juga kebijaksanaan untuk menyelesaikan konflik secara damai.